guys, balik lagi ke channel Punggawa. Nah, kayak yang gue bilang di video pertama ya, gue nggak bakal selalu sendiri di channel ini. Hari ini gue kedatangan tamu, narasumber kita ada Dito. Sama ada Dito. Emang ngapain sih kita hari ini begini ya? Kita ngelemper banget karena kenapa setup gue belum rapi. Setup gue belum rapi. Terus gue juga sebenarnya dari mikrofon segala macam itu belum ada lah. Jadi semoga doain aja, semoga bisa berkembang. Sorry juga kemarin udah sempet ngilang berapa lama itu karena kesibukan. Kita semua sibuk banget guys. Sibuk banget jujur. Jadi ya cukup lama lah ngepostnya. Nah hari ini kita nggak usah berat-berat lah ya. Kita nggak usah sosokan. Iya, kita nggak usah sosokan pakai gue biasa papan. Itu menurut gue nggak butuh lah di sini. Kita pusing guys. Nah karena kita pusing, kita yang fun aja nih. Iya boleh lah. Nah hari ini kita bakal main sama yang namanya segmen Rombak Squad. Rombak Squad. Apa tuh Rombak Squad? Jadi kita ngelihat squad suatu tim yang mungkin musim lalu bagus, mungkin musim lalu jelek juga, mungkin nggak ada yang tahu. Kita bisa random aja milihnya, dan kita bakal ngasih satu nama pemain yang mungkin bisa lebih fit in, lebih masuk ke taktiknya tim-tim ini. Jadi yang pengen kita omongin sekarang Spurs. Tottenham Hotspur. Kalau gue ya, menurut gue tuh Tottenham Hotspur tuh bisa dibilang tuh nggak juara gitu loh. Soalnya selama di Premier League itu ya, dari zaman batu bahkan gitu ya, itu kayak pasti juaranya kalau nggak 3 turun terus hampir degradasi, terus tahu udah juara gitu. Nah itu juara tuh aneh banget. Juga Spurs ini one man army. Kenapa? Karena kita lihat seperti musim sebelumnya kan, Spurs itu masih ada Son banget, Ken banget. one man army. Menurut gue sendiri juga, gue setuju sih sama Beto Melito, karena menurut gue sendiri ya memang Spurs itu memang one man army. Nggak ada Ken, nggak ada Son. Menurut gue event udah kelar, hampir habis. Kayak event kalian mungkin juga notice musim lalu Spurs itu ada di posisi 17 pak. 17 tuh menurut gue hampir degradasi loh. Itu gila banget. Itu gila banget men. I mean lu top 6. Lu top 6 sampai ke 17 sih. Iya itu gila banget. Iya, itu gue rasa ada yang salah. Iya. Memang ada yang salah. Mungkin ada yang salah dari That's why kita kali ini mau breakdown lah ya. Breakdown kira-kira apa yang salah dari Spurs sih. Terus kira-kira pemain yang kayak gimana yang mereka butuhin. Mungkin kita punya referensi pemain seliar apapun, silakan di drop aja. Karena menurut gue Spurs ini selain emang nggak perform mulu ya, nggak konsisten. Penyakit Spurs kan dari dulu nggak konsisten. Lu lihat mereka jumping aja dari 8 ke 6, tiba-tiba pernah ke 3 tiba-tiba ke 4. Tapi dulu terus tiba-tiba kemarin 17 dan randomnya mereka juara Europa League. Iya, random sekali. Jadi juara melon. Iya. Jeruk. Jadi mereka hampir ke degradasi, tapi mereka main di UCL musim ini. Itu kan gila kan, agak aneh. Dari pemilihan pelatih pun nggak pernah bener. Karena kenapa? Spurs nggak punya filosofi. Manajer sekarang adalah Thomas Frank. Musim lalu latih Brentford dipegang Thomas Frank, bagus. Kenapa? Dia kenal sama pemain Denmark. Ya. Dan Spurs nggak punya Denmark filosofi. Nggak punya. Thomas Frank itu apa sih Gen? Thomas Frank. Taktiknya, filosofinya. Filosofi Thomas Frank itu setahu gue ya, kalau ini wrong nih di komen. Setahu gue salah satu gacoannya si Thomas Frank ini set piece. Apa itu set piece? Set piece itu kayak bola mati, free kick. Karena kenapa dulu di Brentford set piece takernya bagus semua. Damsgaard. Oh iya. Habis itu siapa yang ke Arsenal? Norgard. Itu kan free kick taker semua. Jadi mereka tuh memanfaatkan bola-bola mati. Sementara menurut gue pribadi sekarang di Spurs itu nggak ada yang bagus bola matinya. Apalagi sekarang udah ada Son. Nah, nggak ada Son, nggak ada yang bisa crossing, nggak ada yang bisa nyundul kayak Ken juga. Menurut kalian sendiri, manajer kira-kira yang cocok siapa sih buat Spurs? Karena menurut gue Spurs ini bisa seliar mungkin guys, karena nggak ada filosofi tadi. Bahkan menurut gue pribadi, pelatih kayak Ancelotti pun cocok
itu Spurs karena sama-sama nggak ada filosofi, sama-sama kasih kebebasan ke pemain. Kayak ya udah Iya, individualis. Siapa menurut kalian yang Tapi kira-kira cocok? Karena menurut gua Ancelotti nggak bakal mau ke Spurs pertama. ya pasti nggak sih? Itu udah pasti. Kedua, yang menurut gua Spurs dikasih kebebasan ini bisa jadi bumerang. Bisa jadi bakal jelek banget atau bagus banget. Karena terlalu individualis. Karena terlalu individualis dan sekarang kalian tahu kualitas Spurs nggak setinggi Madrid, nggak setinggi Iya. Barcelona. Yang udah pasti jauh, ketinggalan jauh banget, jauh banget. Ya. Jadi kira-kira siapa yang pelatih cukup sistem atau cukup free tapi menurut kalian cocok buat Spurs? Dia Spurs ini kan mainnya winger banget ya? Ya, winger Ya, banget. winger banget guys. Bener banget. Kayak contohnya Johnson, Bener, Xavi Simons. Betul. Brennan Johnson, Xavi Simons, Richarlison. Menurut gua kalau emang mengandalkan Pelari. winger juga dan pelari, pelatih yang cocok sih Ancelotti cocok sih. Ancelotti cocok. Ancelotti cocok sih. Iya jujur, karena menurut gua tadi Ancelotti cocok. gue bilang Ancelotti itu karena freely banget kan. Iya. Freely banget. Karena dia nggak sistem kan. Iya nggak sistem. Sistem. I mean kalian lihat sendiri breakthrough season Vinicius kan karena Karena Ancelotti kan karena dia kasih kebebasan. ngasih kebebasan ke winger-winger ya gitu. Betul. Cuman ini deh. Mungkin kalau misalnya kalau Ancelotti punya taktik dikit aja atau sistem dikit, nah itu oke lah. Soalnya nggak se-bad itu lah. Yap. Kalau dari gue pribadi, selain Ancelotti, menurut gue ada satu pelatih yang mungkin bisa di-eyeing nih sama Spurs. Pelatih ini menurut gue cukup gila di PSV. Yes. Iya, sekarang di PSV. Siapa? Pelatihnya itu namanya Peter Bosz. Peter Bosz. Peter Bosz ini kalau kalian nggak tahu ya, seingat gue ya, kalau ini Framong, dia pernah megang Dortmund. Tapi ya you know hasilnya flop, jelek. Tapi you know PSV ini kan salah satu tim Belanda yang paling konsisten sekarang. Ya. Mereka ngandelin winger juga, even winger setua Perisic masih perform. Perisic. Perisic tuh Sangat old ya. old banget, Pak. Sangat old dan dia masih konsisten di Liga Belanda. I know Liga Belanda. Ya Belanda. I know Liga Belanda. Netherlands. Dan menurut gue Peter Bosz ini bisa di-eye sama Spurs. Kenapa? Karena satu wing play-nya bagus banget. Kalau Van Persie. Van Persie dulu kan sekarang di Feyenoord kan Van Persie. Van Persie menurut gue pribadi ya, ngelatih tim Premier League belum siap. Jadi pelatih sama pemain tuh beda menurut gue. Saat lu menjadi pemain dan lu bagus, gue belum ngerasa lu bisa bagus jadi pelatih. Contohnya Xavi kah? Contoh Xavi. Oh iya. Contoh terbesar Xavi. Xavi Hernandez guys. Tapi menurut gua ada satu nama nih Gen, Siapa? Dit, menurut lu? yang mungkin cocok sama Spurs ini menurut gua kalau dilihat dari musim lalu PSG Pak, pelatih PSG. Siapa namanya? Luis Enrique. Enrique. Menarik. Luis Enrique. Kenapa? Menarik. Kita lihat di PSG dia kan juga pelari Pelari, ya? betul. pelari Betul. kanan kiri Semuanya pelari sih. ya. Dan dia spesialisnya kan di tengah itu kan megang bola yang sangat Controllable lah ya. controllable. Controllable. Yang sangat kuat gitu. Betul. Dialirnya lebih. Dialirnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Terus gue Luis Enrique mungkin cocok cuman kualitas pemainnya tidak Sama kayak tadi. Harus Iya, tinggi. betul. Harus tinggi. Karena menurut gua Gitu. pelatih-pelatih kayak Ancelotti terus Enrique itu cukup mengandalkan kualitas pemain. Iya. Saat pemain nggak bisa keep up sama kecerdasan mereka, it's over menurut gua. It's over. Mungkin kalau untuk unrealistically Luis Enrique dan Carlo Ancelotti menurut gua dream manager banget buat Spurs. Dream manager Spurs. Iya. Tapi siapa yang bisa mereka dapetin sekarang? Menurut gua Peter Bosz salah satu yang cocok. Peter Bosz karena kita lihat realistisnya Peter Bosz menurut gua oke. Tapi kalau menurut gua wild thinking atau misalnya nanti Spurs sudah bagus, Ancelotti dan Enrique is one of the best buat Spurs menurut gua. Bisa jadi. Masuk kiper. Menurut gua pribadi ya, Vicario nggak perlu diganti. Oh ya, ini formasi dulu Gen. Oh iya, kita pakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 adalah sama seperti yang sekarang Spurs dia pakai 4-2-3-1. Oke. Mungkin kalau di 4-2-3-1 Vicario still oke. Karena nggak menurut gua ya untuk kiper di Premier League ini sebenarnya balik lagi tergantung backnya. Bener sepakat gua. Ya karena
bisa dilihat dari zamannya Igea, Iya betul betul. Iya. Maguire, kiper bagus. Ya, backnya Ya, kurang jelas lah drop, gitu. ya. Jelas, Iya, kurang iya. jelas. Tetap drop juga. drop. Menurut gue Vicario masih still a good choice. Yes. Vicario itu sebenarnya masuk kiper build up atau sweeper kiper? Dia itu kiper Kiper dia. Tengah. Goalkeeper dia. Goalkeeper. Goalkeeper. Bukan sweeper. Dia nggak sweeper, dia build up juga nggak bagus yang gimana. Kalau dari gue pribadi kenapa gue setuju sama Dito tadi? Karena Premier League ini kan fast pace sekali. Fast pace Wah, banget. jujur itu fast banget. Fast pace banget, dan saat lu fast pace menurut gue lu nggak butuh kiper yang bisa build up atau kiper yang bisa sweeper. Menurut gue nggak butuh. Karena lu butuh stopper aja, karena saat lu fast pace back lu ketinggalan, lu tinggal kiper doang gitu loh. Iya. Dan that's why menurut gue sama Dito tadi Vicario is still the best choice right now. Right now. Untuk sekarang. Tapi menurut lu Brit, ada nggak nama-nama liar yang lu pikirin? Kayak contoh Donnarumma tiba-tiba gitu. Iya. Ter Stegen bisa jadi. Ter Stegen mau cabut loh dari Barca loh. Dengar-dengar kan. Siapa tahu. Tapi emang dia mau cabut. Nah, masalahnya Ter Stegen mau nggak jadi cadangan juga di Spurs. Nah, itu dia karena menurut gue pribadi Ter Stegen ini udah bukan emang udah harusnya udah first choice lagi sih. Satu dia udah cukup tua. Menurut gue, I hate to say this, tapi menurut gue era Ter Stegen memang sudah habis. Udah habis. Udah beres. Tapi untuk sekarang Vicario lebih best nih. Yes, still the best. Oke. Nah, sekarang ngikut back nih. Oke, sekarang kita lanjut Back boleh. dua center back dulu ya. Ya. Sekarang center backnya Spurs itu Van de Ven sama Romero. Romero ya. Nah, Ya. menurut kalian apakah dengan duet itu bagus? Dari gue pribadi ngelihat Van de Ven sama Romero beberapa musim terakhir, ini salah satu duet back yang gila sekali sebenarnya. Sebenarnya. Musim lalu Spurs itu kacau karena banyak cedera. Van de Ven tuh seingat gue main cuma kayak setengah musim kan musim lalu kayak. Dia sampai Even Romero nggak main 3/4 musim seingat gue Iya. musim lalu. Spurs ini squad depth-nya kurang. Tapi menurut lu Romero udah terlalu tua atau Menurut gue pribadi Romero udah belum terlalu tua, tapi menurut gue dia kan masih prime. pace dia udah bukan Premier League. You know what I mean? Iya. Ya, pace-nya Romero menurut gue udah bukan Premier bukan League. Premier League sih? Iya. Van de Ven apa dia udah masih Menurut gue prime? Van de Ven Wah. masih harus di Spurs. Masalahnya dia tuh tinggi, tapi larinya cepet. Ya, Iya. Itu ini menurut gue poinnya. itu ada dia lawan siapa? Dia itu lari dari belakang, literally Langsung lurus. Literally dia kayak Iya. Sony guys. Dia mau ngajar ini aja Puskas. Iya, ngejar Puskas, Pak. Puskas award, Pak. Defender ngejar Puskas, Pak itu, Pak. Iya, jujur. Ngidam Puskas dia. Tapi menurut gue, kalau gue dari gue pribadi ya, Van de Ven gak gue copot. Romero gue copot, tapi gue belum tahu gantinya siapa. Menurut gua Van de Ven untuk Spurs sekarang salah satu menjadi pertahanan yang vital. Vital. Betul. Ken Grimor, sepakat gue. Van de Ven gue keep. Romero menurut gua dia tuh apa ya, terlalu Spurs kan mainnya 4-2-3-1 ya. Yep. Wing fullback main juga. Maju ke depan menurut gua Romero Harus main high defensive lah itu. nggak bisa Keep up ya. keep up. Gak bisa keep up, bener-bener. Nah, yang cocok menurut gua yang bisa ditandemin sama Van de Ven itu kalau misalkan pelatih let's say Luis Enrique. Luis Enrique kan di PSG sekarang siapa? Zarbani. Marquinhos sama Zarbani. Paco. 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 Ya, Zarbani. Betul. Menurut gua harus satu yang bisa ball playing. Mengingat nanti di tengahnya kan mereka salah satu apa ya, Spurs tuh kurang playmaker sih. Kurang Sepakat. ini. Iya. Mereka Gua setuju. Mereka tuh nggak punya yang passing yang kayak bagus kayak Toni Setuju. Kroos gitu. Setuju gue. Enggak, Bukan masalah pastinya menurut gue. Siapa yang bisa ngediktate? Iya. Ngediktate tengahnya itu nggak ada yang bisa ngediktate tengah. Menurut gua butuh seorang ball playing. Ball playing, iya. Cuman gua belum tahu siapa. Gue punya satu ide, guys. Lo tau Bos Kagli nggak? Itu menurut gue salah satu defender yang cukup kokoh juga, jarang cedera. Yang pertama. Kedua dia bisa main di left back. Saat Udogi nggak perform,
saat Jets fans gak perform dia bisa taruh left back. Masalahnya emang susah sih soalnya nih. Kenapa banyak yang kaki kaca ya? Nah, masalahnya market back sekarang tuh nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Itu. Dan back itu nggak sedreamy yang kalian dulu pikirin, guys. Maldini itu udah nggak ada lagi. Iya. Maldini itu Baresi itu nggak ada lagi. Bro, Maldini itu Barzagli pun, Barzagli, Chiellini, Bonucci pun udah nggak ada lagi sekarang. Jadi menurut gua market back salah satu yang tersulit di sepak bola modern ini. Dan striker, menurut gua sepak bola sekarang tuh krisis striker dan krisis back. yang ada di pikiran gue ya, mungkin bisa ambil main Atleti. Siapa itu? oh shit, Leonard. Jose Maria. Oh. Jimenez. Jimenez. Itu menarik sekali. Jose Maria. Tapi karena menurut gua problem utamanya Jimenez nih mau nggak dia meninggalkan La Liga? Ya. Karena dia dari muda, dari masih kecil tuh udah di Atleti kan. Jadi menurut gua problemnya di situ aja. Tapi kalau misalnya ditanya it's a good choice or not, it's very good choice. Maria Jimenez. Jose Maria Gimenez. Yang tadi kan opsinya ada dua ya. Ada Jose Maria Gimenez, ada Boskagli. Menurut gua buat realistis, dua-duanya sebenarnya nggak terlalu realistis. Cuma menurut gua yang gue prefer tetap Gimenez sih. Karena menurut gua kualitas Gimenez sama Boskagli juga bagusan Gimenez menurut gua. That's right. Jadi oke. Jose Maria Gimenez ya, buat gantiin Romero. Ya. Dan Romero tuh fun fact ya, Romero tuh bagus kayaknya kalau di Atleti ya. Haram bola jalan banget ya. Jalan banget. Karena gimana Romero kan kasar banget gitu kan, kasar banget, tarkam banget. Kayak Asensio tuh. Iya, kasar banget. Jadi menurut gue cocok sih kayaknya di swap deal pun, I don't know. Barter dong. Iya barter, kita nggak ada tahu. Sekarang kita ke left back dan right back. Left back mereka sekarang Destiny Udogie sama Pedro. Right back mereka Jet Spence. Kiri Jet Spence karena Udogie cedera mulu kan. Iya deh. Right back mereka Pedro Porro. Udogie ini bagus banget, cuma masalahnya sama kakinya kaca juga. Jadi menurut kalian siapa left back yang kira-kira cocok dengan Spurs? Ini susah banget Pak jujur. Ini susah banget jujur. Tuh gampang. Siapa berarti? Ambil Kuku aja nih. Hah? Ngungku? Kuku rela. Iya. Oh ini liar sekali sih, cuma sekali sih. maybe cocok sih. Udogie ini dia tipe left back, dia mau masuk. Dia tuh overlapping. Overlap. Dia tuh overlapping. Nah sama. Iya sama kayak Kukurela sih. Tapi bedanya kan Udogie kan bisa dibilang kaki kaca kan. Kuku tuh walaupun dia mau lari ke sana sini, dia kan juga lebih kokoh lah ya. Lebih masuk sih. Nah soalnya dia kan juga apa ya? Dia tahu dia tuh bukan dia tuh nggak hanya main kayak adu lari gitu kan, tapi dia tuh tahu gimana kelemahannya lawan itu. Jadi tuh nggak hanya yes. Jadi tuh dia nggak hanya sini adu lari, sini ayo adu tackle gitu. Menarik sih. Dia gua akuin dia emang adu tackle-nya oke, cuman dia tahu apa yang harus lakukan karena dia tahu kelemahannya lawan tuh apa gitu loh. Menarik sih. Menarik Gitu. Tapi kalau dilihat dari case sekarang sepertinya belum, karena Iya belum. I don't know, Chelsea ke Spurs tuh cukup sensitif gitu. Cukup Sensitif. Tapi kalau misalnya dilihat dari playstyle tok ya, Cucurella I think oke sih. Fit in sih menurut. Nanti kan dia bisa ngomong sama Pedro Porro ya, di mana kan? Sama-sama Spanyol juga ya. Yes. Left back dulu deh. Left back dulu. Agak susah nih. Jujur agak susah. Left back menurut gue actually gue punya satu nama. Spill it. Grimaldo. Nah, kalau Grimaldo menurut gue problemnya satu, Dit. Apakah Grimaldo bisa main di skema 4 back? Nah itu. Iya. Karena orang ini left mid. Sudah Oh. terbiasa left mid ya? Bukan left mid, left wing back. Left wing back. Yes. Enggak, left wing back bahkan even left mid gitu. Karena you know di Leverkusen sudah lama tidak menganut 4 back. Enggak main. Mainnya 3 Semenjak back. zaman Xabi Alonso tuh kan mainnya selalu 5 mid kan. Dengan Grimaldo jadi komposit dan katalisator lah di kiri lah. Yang even dia playmaking pun sangat-sangat bagus sebetulnya. Jujur dia tuh Cuma defensive ability apakah dia mencukupi? Gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya menurut karena kalau misalnya kita mikir dari argumen kita tadi ya, ada Jose Maria Gimenez ditaruhnya di kiri buat nge-cover. Oh iya sih. I don't know, bisa jadi. Bisa. Karena menurut gua Udogie sama Grimaldo perbedaan utamanya
itu lebih siapa yang lebih berani majunya aja. Iya sih. Udogi kan Grimaldo sama-sama maju kan. Iya sih. Ya. Itu good choice menurut gua. Tapi Apalagi sekarang ini disclaimer ya guys, Spurs ini sekarang sama Thomas Frank sering main 3-5-2. iya loh. I don't know kalau misalnya Thomas Frank ngelihat wah ini left foot bagus banget gitu kan. Yeah. I don't know. That's why I choose Grimaldo. Tapi Karena dia udah hampir kepala 3 nggak sih? udah 30. Oh ya, udah 30. Karena gue lihat Grimaldo ini tipe back yang maju betul. dan juga bisa playmaking banget. Yes. Iya. Menurut lu siapa Gen? Miguel Gutierrez. Siapa? Miguel Gutierrez. Miguel gitu ya. Napoli, mantan Madrid. Mikel Gimen. Miguel Gutierrez. Why? Gue ngikutin Madrid kan guys. Gue fans Madrid. Miguel Gutierrez ini sebenarnya potensinya kelihatan dari Madrid. Dia itu sempet dibilang the Spanish Marcelo. Berlebihan memang. Cuma zaman itu di Madrid lagi hype. Kenapa? Karena Madrid saat itu lagi zaman Ancelotti, jarang main pemain muda. Orang ini main. Kita sebagai penganut pemercaya penyembah Ancelotti yang tidak pernah memainkan pemain muda, kaget di starting line up waktu itu karena Ferran Mendy cedera, Marcelo cedera, terpaksa harus ngambil dari Castilla. Orang ini lari terus, bener-bener lari terus. Sekarang di mana gitu? Napoli. Nah, Dan dia di Napoli sekarang jadi starting line up, market value-nya melonjak gila, Gacor dia. dan masih muda. Menarik. Tapi satu hal yang gue butuh disclaimer ya guys. Spurs ini menurut gue nggak butuh pemain muda, mereka butuh experience. Karena menurut gue ngontrol ruang ganti tuh nggak bisa satu pemain dan satu kapten doang. Kalau kapten pasti dihormatin pemain, tapi apakah pemain lain bisa menghormati pemain lain yang bukan kapten? Belum tentu. Jadi menurut gue Spurs butuh sosok di ruang ganti, dan menurut gue that's why menurut gue Grimaldo, Gimenez tadi itu cocok sekali karena mereka punya figur bapak gitu di ruang ganti itu. Dan Miguel Gutierrez menurut gue belum bisa dan kayaknya nggak bisa sih jadi figur bapak gitu. Right back Pedro Porro, gue tahu orang ini angin-anginan. Tapi menurut gue kalau misal dirombak semua, I don't think it's Spurs anymore gitu. Jadi menurut gue Pedro Porro gue keep. Yes. Setuju. Pedro Porro gue keep. Oke. Setuju. Walaupun angin-anginan, nih orang cukup bagus masih. Untuk saat Masih ini, cukup Oke lah. oke. untuk saat ini untuk coach Untuk Spurs sekarang ya Untuk still ini ya. oke menurut gue. Kalau untuk squad seperti itu dirombak, Pedro Porro. Yes. Oke, untuk ini. Sekarang kita lanjut ke Ini yang menarik. center. Ini yang paling menarik. 2 CDM. Dua central defense. Oke. Nah, menurut kalian si Sar Kita punya satu nama kita mau patokan kita mau Sar Bissouma atau siapa? Kalau menurut gue Palinya dan pengen Bisoma sih. Bissouma sih. Dan Bisoma ya. Iya. Yang paling sering ya. Paling sering Palinya Bissouma soalnya. Bisoma sama Palinya. Palinya. Palinya jelas clear 100% gue keep. Gue nggak bakal ngutik apapun. Ini orang perfect banget, bener-bener perfect banget. Pindah ke Fulham, tim semenjana terus. Tiba-tiba ke Bayern nggak kepake. Jelas. Karena Saingan lu Goretzka, top aja. saingan lu Kimmich, nggak bakal bisa geser. Top ya. Spurs gue nggak tahu dapat ide dari mana, datengin ini orang. Oh my god, Good. guys gila. Kalian harus sekali lah minimal nonton Spurs buat nge-scouting Palinya only. Ini orang gila banget men. Gila, Pak. Bisa jadi center back, bisa jadi center mid kalau kepepet. Tapi fisiknya dia kurang. Iya. Gue setuju sama Regen. Yes. Gue keep Palinya menurut gue nggak perlu diotak-atik sama sekali. Soalnya dia udah jadi pemain inti. Yes, menurut gue musim ini pemain terbaik Spurs 1 Palinya, Palinya. 2 Van de Ven. Yes. That's why gue keep Van de Ven, gue keep Palinya. FDF lu. Iya. Lalu Lu siapa Brin? Kalau Palinya mau lu ganti nggak kira-kira? Duh, Palinya. Tapi sebenarnya dia juga gue keep juga. Soalnya kalau misalnya nih ada yang satu lari buat maju kan. Yes. Jadi dia at least dia mundur dikit buat untuk bantuin CB-nya. Oke. Ya karena tadi yang gue bilang kan dia bisa bolak-balik lah sama Romero gitu-gitu. Dan sebenarnya jujur menurut gue pribadi, squad depth Spurs yang paling dalam di CDM ini. Ya. Mereka banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Mereka punya Sar nggak terlalu konsisten juga, tapi cukup bagus. Bentancur juga cukup oke, tapi udah lumayan tua sih gue ya. Udah tua. Bissouma juga masih oke menurut gue, tapi ya mungkin agak nggak perform lah, nggak seperform 3 musim lalu ya. Mereka punya Bergval, Mr. Fine Shit itu. Mr. Fine Shit. Sama mereka punya satu Mr. Fine Shit lagi bernama Archie Gray. Menurut gue pribadi sebenarnya di keep semua pun gak ada masalah, karena kenapa? Satu, pada masih muda. Yeah. Bergval tuh muda banget.
si ini juga muda banget siapa? Archie Gray juga masih muda banget. Jadi menurut gua masih muda parah. ya menurut gua nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. CDM di Spurs nggak ada masalah. Karena menurut gua masalah di Spurs yang tadi playmaking bukan defensively Spurs tuh menurut gua udah oke banget. Udah Mereka kurang fullback aja menurut gua. Ya. udah tembok. Udah tembok, Vicario pun udah oke banget menurut gua. Jadi sebenarnya problem mereka kan mencetak gol sebenarnya sekarang. Bukan defensi. Menggedor. Iya, buat menggedor ini nggak ada. Nggak ada. That's why kalau misalnya kalian nonton Spurs ngegolnya dikit karena mereka nggak efektif sama sekali. Nanti kita bahas di striker. Berarti lu Palinya sama Bissouma ini lu keep. Gua keep sih. Kayak Iya. kok kayak mainnya taktik bus itu nggak sih? Yes. Mungkin ada satu orang yang bakal gua jual. Bissouma kita lihat musim ini. Kalau Bissouma jelek, jual aja. Tuh satunya nih itu sebagai Diplaying betul. itu yang menurut gua di Spurs ini Belum ada. Ya, Berval punya kemampuan itu tapi pemain muda ya. masih Ya. belum belum kelihatan ada lah. pengalaman lah. Masih Tapi belum Berval tuh lebih ke maju ya betul. AM nggak sih? AM sih sebenarnya dia. AM kan. Hmm. Berval terus Archie Gray. dan Kur lebih Itu dia holding center back, Holding. defensive mid aja. Literally sih. pivot. Ya kalau Bentancur itu literally pivot. Sar itu bisa sih jadi diplaying, cuma kualitasnya belum lah sebenarnya. Belum coba. Terus Kalau actually gue ada satu nama Siapa itu? Guendouzi. Guendouzi. Oh, di Marseille lagi perform juga dia. Guendouzi. Menarik. Menarik lah itu. Menarik. Apalagi dia bisa redemption kan. Musim dulu di Arsenal nggak bagus. Guendouzi Ke Pak. Spurs apakah tidak ada sensi-sensi sedikit gitu ke Arsenal yang membuang dirinya? Guendouzi Pak. Menarik Guendouzi. sekali. Menurut gue- Dan menurut gue lebih realistis juga, Dit. ya. Kita naik ke Cam. nah Cam nih. Ini yang kayaknya kita bakal lama bahas ini. Sabar, aku mau tanya. Kenapa sebenarnya aslinya kan Camnya itu kan Xavi Simon ya? Yes. Tapi dia aslinya tuh bukannya winger ya, bukan Cam. Nggak dia Dia tuh aslinya Cam, Cam. cuma di Leipzig Attack. dia bisa shifting. bisa kiri. Dia bisa di kiri, Dia wide ya wide playmaker dia. playmaker. Menurut lu kan biasanya siapa sih starting line up itu Xavi Simon tengah, Xavi Simon tengah, kirinya Kudus, kanannya Johnson ya. kanan Johnson. Kanannya right wing. Ah, Odobertnya Johnson. jadi left wing. Odobert bisa di sana di left wing, Kudus bisa di left wing. Iya. Menurut gua left wingnya Spurs juga cukup dalam squad depth-nya. Ada Johnson, ada Odobert, ada Kudus, ada siapa lagi ya? Ada Kulu. Siapa Kulu kan masih cedera. Kulu, oh iya, Kulu masih cedera. Harusnya ada Kulu sih di sana. Cuma kanan ya. ya, cuma Kulu kiri kanan sih. Kulu tuh kanan. Kanan ya. Kulu tuh Right kanan. wing. Kulu tuh di kanan dan dia masih cedera juga. Cam ini butuh jadi katalisator terbaik karena menurut gua left wing right wingnya Spurs as we're talking in quality, menurut gua yang kualitinya bagus Kudus only. Kudus doang. Brennan Johnson belum bisa. Kulusevski. Kulu cedera. Menurut gue yang perlu diganti Right wing tengahnya. Camnya. Gue punya satu nama sih Emang kita butuh untuk ya ibarat kata dream team. Iya, Dream Team Spurs betul. Hotspur tuh butuh Gua. Cam apa ya? De Ketelaere. De Ketelaere. Oh ya. Anak mudanya Belgium Iya, tuh. iya. Karena ini nyambung juga ke striker Pak. Yap. De Ketelaere. Kan striker Spurs kan siapa? Sekarang Kolomwani, kadang Richarlison, ada juga Matistel. Oh ya. Matistel. Matistel ini jujur menarik sekali, Pak. Oh iya. Jujur menarik sekali, Iya. Matistel ini kualitasnya ada banget sebenarnya. Oke, menarik. Sama striker Solanke nggak sih? Ya, ada Solanke juga masih. Solanke masih. Yes. Tapi cedera guys. Tapi Solanke juga di Spurs angin-anginan banget sih. Iya. Menurut gue itu sih. De Ketelaere akan fit in sekali Yes. untuk tipe striker. Actually yes. Matistel seperti kayak dia main apa sih namanya advance forward. Yes. Dan menurut Solanke target forward, yes. Kolomani juga target forward. yes. Jadi fit in. Dan bahkan menurut gue ya, kalau dekat ler ke Spurs, main-mainnya dia banget. Iya. Karena Iya. Matistel itu bisa buat decoy di depan. Iya. Brennan Johnson dengan kualitas setengah-setengahnya itu bisa ya lari-lari nyisir mah bisa lah. Brennan Johnson menurut gua. Kudus ya kualitasnya Kudus Udah jangan luar ditanya. biasa. Decoy Matistel dan main-main Ketelaere tuh It's beautiful man. beautiful man. Beautiful man. Menarik. Karena menurut gue pribadi ini gue langsung izin langsung ke
striker ya. Menurut gue striker nggak ada perlu diganti tapi perlu ngejual seseorang. Dijual. Richarlison. Richarlison emang harus dijual. Nggak, Menurut gue guys. iya, menurut gue that man cannot bring something to the team. Selain gol-gol laki, gue nggak bisa bilang gol laki karena gol is gol gitu ya. Cuma ya kita lihat Richarlison ini nggak bisa work bola, nggak bisa kontrol bola, dribble juga nggak jelas. Fuck, dia Brazil cok. I mean buat standar pemain Brazil ya, nggak tahu deh gue. Iya. Karena menurut gue Matistel, he needs time. Just wait. Itu orang menarik banget. Yes. Itu Itu menurut kita ya, menurut kita salah satu players to watch di Premier League musim ini. Sejelek apapun Spurs, coba sekali-kali tonton buat nonton Matistel. Karena menurut gue nih orang create chances-nya bagus banget, aktif banget di depan. Kita harus nonton Spurs sesekali biar tahu gimana caranya Matistel ngontrol bola dari sepertiga akhir ke box lawan. Itu gila banget men. Dan that's why gue setuju banget sama Decathlon. Karena transisi itulah yang dibutuhkan Spurs menurut gue. Saat Matistel nggak bisa ngedobrak depan karena dia nggak punya fisiknya, kita punya Decathlon. That's why sebagai backup. yes. Decathlon tuh bisa nabrak ya? Ya, karena dia nabrak ya? tinggi, agak gede juga kan Decathlon ini. Dia tipikal kayak camp nabrak. Yes. Gue jujur dibanding Brennan Johnson gue ganti sih. Ya, gue juga kalau kanan gue ganti. Sih. Kalau kanan gue ganti jujur aja. Ganti Kalau siapa ya? Brennan Johnson, gue punya satu nama tapi mungkin Right wing ya? agak apa ya? Agak realistis. Siapa itu? Right wing. Aduh siapa tadi anjir lupa. Ujung lidah. Lalu Unrealistically speaking, I like to see Rodrigo di Tottenham. Rodrigo. Ya. Rodrigo yang Madrid. Yeah. Karena di Madrid kan dia nggak dapat jam terbang sekarang. Kasian. Mungkin sedikit realistis. Dia juga sempat bilang pengen ke Premier League kan. Bisa jadi. I don't know. Gue pengen lihat sih Rodrigo di Spurs. Siapa ya? Itu beneran lupa. Lupa sumpah. Gue lupa kan jujur. Izin. Yaudah skip aja. Oke. Jadi katanya. jadi opsi ya tadi gue bilang Rodrigo cukup menarik. Iya sih. Gue punya beberapa nama lagi sebenarnya, cuma menurut gue apa ya, Spurs ini kan Red Wing itu sebenarnya masalahnya di kualitas saja kan. Kualitas Brennan Johnson ini menurut gue belum memadai lah buat Premier League gitu. Mungkin ya yang gue bisa bilang Rodrigo nih sih. Kalau right wing menurut gue kan masalahnya sebenarnya kualitas saja. Sebenarnya siapapun yang lebih bagus daripada Brennan Johnson menurut gue pantas untuk menggantikan Brennan Johnson di wing Spurs sih. Jadi menurut gue itu. Jadi tadi Dito lupa sama namanya, it's okay, nggak ada masalah. Brennan Johnson apakah perlu dijual? Enggak sih. Atau squad depth aja. Squad depth aja. Kulusevski gue nggak tahu. Kalau misalkan emang ada penggantinya yang ya why not? Karena menurut gue Kulusevski, gue nggak jamin Kulusevski bisa balik ke performa ya. Jujur 2 musim 3 musim lalu. menurut aku Kulusevski itu kayak setengah-setengah. Iya karena gini, kayak menurut aku ya, dia itu dibilang pelari jauh enggak juga. Iya benar sih. Tapi kalau dibilang crossing ya enggak juga. Iya, dibilang playmaking winger juga enggak. Nah dia itu setengah-setengah. Iya ya. Dia tuh tipe pemain yang nanggung gitu loh. Iya. Tapi dia right wing coy. Betul. Maksudnya kayak Karena kalau Brennan Johnson kan totalitas lari kan emang tuh orang. iya, dia sprinter. Ya sprinter yang emang nyisir sisi kanan. Dan Kulusevski tuh sebenarnya dibilang nyisir juga nggak pernah terlalu nyisir lah ya. Iya, maksudnya dia nggak berani nusuk. Nusuk oke lah. Dia oke lah, dia nusuk ya. Cuman dia tuh tipe-tipe nanggung. Iya, inverted winger nanggung sih menurut gue Kulusevski. Makanya gue juga nggak yakin Kulusevski bisa back to his best form. His prime. Iya, back to his prime. Jadi menurut gue mumpung masih belum terlalu tua banget nih Kulusevski, menurut gue nggak ada salahnya dipantau dan dijual sih kalau misalnya emang nggak bisa balik lagi. Kiri Level menurut gue nggak usah diganti. Kudus masih bagus banget. Ya.
Striker tadi yang udah gue bilang. Richarlison harus dijual Ya, aja. Richarlison menurut Harus. gue sell. Sel. Matistel of course keep. Itu orang bagus banget. Sel keep. Kalau Muani keep Keep. buat squad TP. Berarti dia nggak usah. Berarti kalau misalnya dia kan masih on loan. Yes. Apakah dia tetap dibeli aja? Ya kalau menurut gue sih buat squad depth ya. Kalau Muani kan sebenarnya kan nggak yang striker mega bintang banget, nggak striker setengah-setengah banget, kualitasnya ada. Dia kan buangan di PSG. Dia kan buangan PSG, lebih tepatnya buangan Frankfurt sih, karena dia nggak pernah bersinar juga di PSG kan. Dia striker Matistel cukup. Yes, menurut gue juga cukup. In its time. Yes. Menurut gue tinggal tunggu aja sih. Satu musim, ya. iya satu musim dua musim ke depan menurut gue kayaknya bisa deh nunjukin dia capable di Premier League. Iya harus Sabar aja lah fans Spurs mungkin. latihan. Gue nggak tahu ya di Indonesia tuh fans Spurs gue nggak terlalu banyak tahu sih sebenarnya. Gue punya satu teman dulu fans Spurs tapi sekarang gue udah nggak tahu dia kemana. Ada tau fans Spurs? Lu kenal? Adik gua. Sumpah? Iya. Adik gua. Abangnya fans Chelsea guys ini. Abangnya fans Chelsea. Lu nggak berantem berarti tiap hari? Kagak. Tapi aku jekin kayak, mana juaranya? Tapi Juaranya doang. emang sebenarnya Spurs itu lebih sensinya sama Arsenal sih. Iya. Spurs itu lebih sensi sama Arsenal dan atau ya semua klub London tuh sensi sama Arsenal, kenapa sih? Chelsea tuh sensinya sama Arsenal, Spurs sensinya sama Arsenal. Tapi aku nggak ambil hati sih. Iya, gue fans Madrid tapi sensi sama Arsenal. Tapi ya gitu deh. Mungkin untuk konten kali ini sampai situ aja ya. Iya. Terakhir, silakan Dit. Lu dulu. Apa? Gimana? Dari back, dari tengah. Summary. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya kalau gue di manajer tadi gue selalu bilang Peter Bosz. Peter Bosz menurut gue sangat-sangat menarik. Vicario of course, never going to replace by someone. Sampai dia, gue rasa Vicario bisa lo jadi legend Spurs kayak Loris. Siapa lagi ya? Kalau Liga Italia bisa nggak? Siapa? Vicario. Liga Italia. Vicario kan selain Ronaldo mah. Dia kan kiper Italia ya. Iya. Oh, kiper Italia lagi masuk Spurs. Nggak menurut kemungkinan. Cuma menurut gue kayaknya nggak ada urgensinya. Ada urgensinya karena menurut gue Vicario masih bagus. Left back gue tadi lu siapa Dit? Gue lupa lagi. Grimaldo ya. Gue Miguel Gutierrez atau bisa aja Bos Kagli yang tadi gue bilang. Aku mikirnya buku. Center back gue 2 itu ada Van de Ven sama itu Gimenez. Ya, Jose Maria Gimenez. Right back gue Pedro Porro tetap. 2 gue tetap Palinya sama Bisuma. 3 gue Kudus di kiri. Dekat Ler di tengah ataupun Rodrigo Mora. Kanan gue tadi gue bilang siapa sih? Kanan tuh ini Rodrigo. Iya, kanan gue Rodrigo. Depan gue Matistel. Belum deh. Gua Sabri squad. Kalau pelatih sih masih sama Mas Frank. Oh, lu ngikut gua. Maksudnya itu. Kalau kiper udah tetap Vicario karena Vicario itu udah dia itu udah capable di Udah pakem banget lah menurut gua. Udah paten banget lah Vicario di Spurs itu. Nah, terus untuk left back aku ambil Kuku. Kenapa? Karena dia mau jalan kemanapun dan dia tuh ngerti gimana cara marking, nggak hanya asal sprint gitu. Terus untuk yang CB itu Van de Ven udah paten satu. Yang satu lagi itu lupa lagi. Yang satu lagi Gimenez pas kali. Yang itu Gimenez itu loh. Gimenez. Nah, yang beda sama kanannya udah Pedro Porro. Nah, untuk CDM-nya Falkinya udah bagus. Nah, satu lagi ini paling kayak aku tetap Bentancur sih. Tetap Bentancur. Oke. Nah, untuk Cam, kalau Cam ya sih, kayak kalau mau lihat yang kan mereka kan nggak ada punya yang tipe tabrak kayak dekat Ler, iya. Butuh yang Cam tabrak gitu. Yes. Nah terus yang strikernya, ini striker dulu deh. Yeah. Kalau striker ini, dia juga sama kayak Matias Sel juga sih, tapi lupa namanya siapa kan? Apa pemain mana? Striker nih. Nah, lupa. Pokoknya bukan Eki Tike gue. Lupa juga sih begitu. Lupa juga. Pemain mana? Deskripsikan. Pokoknya dia itu Inggris aja, tapi bukan Kane, bukan. Oli Watkins.
Oli Watkins. Watkins. Menarik sih Oli Watkins. Watkins. Not gonna lie. Bukan. Tapi dia tipe muda pokoknya. Muda. Inggris muda pokoknya. Tammy Abraham. Jared Bowen. Enggak, Jared Bowen tua. Jangan. Bowen jangan. Siapa striker Inggris muda? Siapa yang Kok Inggris? Sorry. Klub. Bukan. Salah negara. Lupa negara dia sekarang. Oh, ini Walter Mate. Walter Mate. Menarik Walter Mate. Karena kan tinggi nih. Yes. Nah, dia bisa tabrak nih. Nah, makin nabrak lagi. Terus kalau kiri kanan ya udah kecil aja nggak apa-apa. Yes. Yang kecil. Jadi itu kanan jadi sana. Rodrigo. Nah, kirinya itu Gue tetap Kudus tadi. iya betul. Gue sama Martial bisa. Oke, winger. Oke. Menarik. Winger dia. Monggo Dit. Kalau gua jelas pelatih secara prestasi, secara Yes. taktik, secara tapi tidak terlalu realistis. Luis Enrique. Yes. Yes. Untuk kipernya gue Vicario tetap karena udah solid banget lah. Solid banget nih. Nggak ada urgensinya lagi Bener sih. Hotspur Sepakat gue. untuk cari kiper yang Lebih apalah. ya, bener. Setuju sih. Untuk fullbacknya gue di kiri Grimaldo, kanannya Pedro Porro berkip karena Masih Pedro Porro masih ada Capable lah. walaupun angin nanti. Ya, pengen. Cuman ya apa-apa lah. Untuk center back duanya tadi gue Van sama Jose Maria Gimenez juga. Dua depannya defensive midfieldernya itu di palingnya of course sama Yes. satu lagi Guendouzi. Yep. Guendouzi. Front three-nya itu ada di tengah dekat ler, kiri Kudus, kanan ini gue yang lupa. Ya, itu. Mungkin kalau misalkan mau tidak realistis, I would say Michael Olise. Yes. Oh iya. Menarik sih. Michael Olise tuh lagi what the hell banget tuh. Unrealistically speaking ya. Iya, tapi Unrealistically speaking ya. Michael Olise. dia Terus untuk strikernya cukup Matistel. Seperti itu. Oke, itu mungkin dari kita ya. ya Kalau menurut kalian kayak gimana? Gimana? Gue penasaran juga sih sama warga-warga nih gimana. Cuma mungkin itu dari kita. Thank you udah nonton. Ini udah lama banget gak sih? banget. 1 jam gila. Oke. Nanti bisa tulis di komen aja. Yes, thank you guys. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Yeay.